Jadi di sini adalah mentoknya pemasangan balok-balok girder di selokan Mataram Tol Jogja Mbawen. Lah niki di sini niki yang paling banyak dengan balok girder baja. Terus niki pemasangan balok girder yang sudah jadi seperti niki. Dan niki yang baru tahap pemasangan balok-balok girder. Halo halo, assalamualaikum, salam Wong Gunung. Masih bersama saya Totom Yulianto dengan channel Wong Gunung. Di kesempatan kali ini Pak Ibu dulu saya berada di Selokan Mataram di pembangunan Tol Jogja Mbawen, dan saya ingin menyusuri dari sini nggih. Awal mula melayang niki sampai dengan mentoknya yang melayang di pemasangan balok-balok girder Tol Jogja Mbawen, dan inilah Indonesia kita. Mari kita susuri. Jadi di sini niki adalah awal mula Tol Jogja Mbawen melayang di Selokan Mataram. Dan saya ingin menyusuri dari Melati sini nggih, Melati terus Seyegan terus tempel Pak Ibu sedulur nggih. Pokoknya tonton video niki sampai akhir. Dan di sini niki sudah berdatangan balok-balok girder baja niki nggih. Jadi nanti kemungkinan yang berada di awal pentokan sana, di awal mula awal mula balok-balok girder niku kemungkinan akan dipasang balok girder baja. Lah di Melati niki di sini niki belum terpasang nggih. Kalau di sini niki seperti niki kondisi yang belum terpasang oleh balok-balok girder di Tol Jogja Mbawen Pak Ibu sedulur nggih. Nah, nanti saya niki menyusuri sampai 3 Kapanewon sampai mentok di mana mentoknya niki pemasangan balok-balok girder yang melayang di selokan Mataram niki Pak Ibu sedulur nggih. Karena di sini niki di Tol Jogja Mbawen niki di daerah istimewa Yogyakarta yang terlewati oleh Tol Jogja Mbawen niki sebagian melayang dan sebagian tidak melayang. Lah sekarang niki dibangunkan niku nggih, dibangunkan jembatan-jembatan seperti tadi. Dan niki di sini niki belum belum terpasang, tapi di sana niku sudah terpasang juga. Niki di Kapanewon Melati Pak Ibu sedulur nggih. Jadi Kapanewon Melati Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Nggih, jadi Tol Jogja Mbawen niku membentang dari Jogja sampai dengan Jawa Tengah. Kalau di Jogja cuma di Sleman niki yang terlewati oleh Tol Jogja Mbawen. Lah kalau di Jawa Tengah niku ada beberapa jadi ada beberapa kecamatan nggih. Jadi ada beberapa kelurahan juga kalau di Jawa Tengah, karena yang paling panjang Tol Jogja Mbawen niku yang berada di Jawa Tengah. Lah niki seperti niki Tol Jogja Mbawen yang pemasangan balok girder di daerah Melati seperti ini Pak Ibu sedulur nggih. Setelah dari Melati niki kita menuju ke Seyegan. Jadi ternyata seperti ini nggih pemasangan balok-balok girdernya. Jadi walaupun niku nggih panjang juga nggih, tiang penyangga balok-balok girdernya niku panjang karena harus menyeberangi selokan Mataram, tapi yang dipakai cuma pinggir niki di sini niki. Seperti niki kondisinya nggih Pak Ibu sedulur nggih. Jadi tidak semua itu dipakai nggih, niku tidak semua dipakai, tapi cuma pinggir niki. Karena nggih harus niku nggih. Jadi kalau pilarnya 2 kan harus sampai menyeberangi selokan Mataram nggih. Kanan kiri maksudnya nggih. Kanan kiri kan pilarnya. Dan kalau yang pilar tunggal niku nanti tak perlihatkan juga ada pilar tunggalnya. Jadi di sini niki adalah pembangunan Tol Jogja Tol Jogja Mbawen yang melayang yang berada di atas selokan Mataram. Lah kalau niki yang berada di atas selokan Mataram pas Pak Ibu sedulur niki. Mantap jos. Kalau niki di atas selokan Mataram pas niki di tengah-tengah niki agak membelok nih jalannya nggih. Lah niku nggih seperti niku kondisi dan situasi Tol Jogja Mbawen yang sudah hampir rampung pemasangan balok-balok girdernya nggih. Jadi nggih belum rampung tapi nggih sudah hampir nggih, karena sudah banyak yang terpasang nggih, sudah banyak terpasang. Lah nanti juga tak perlihatkan proses pemasangannya juga nggih, yang baru mau pemasangan nih maksudnya nggih. Nah niki di sini niki, kalau di sini niki sudah Seyegan. Saya mau menyeberang ke Seyegan Pak Ibu sedulur nggih. Di sebelah kanan niku Melati, terus sebelah kiri niki di sini niki adalah Seyegan, terus ke kanan niku Seyegan, terus ke kiri niku menuju ke Nggodean Pak Ibu sedulur nggih. Seperti niki nggih. Jadi ini balok-balok girdernya yang terus berdatangan dan gede-gede nih balok-balok girdernya nggih, mantap jos. Lah niku jadi seperti ini nggih kondisi Tol Jogja Mbawen niku yang padang-padang niku yang tidak ada balok girdernya. Terus yang kelihatan peteng-peteng niku adalah yang kelihatan yang pemasangan di balok girdernya. Lah kalau di Seyegan di sini niki di daerah sini niki sudah hampir rampung Pak Ibu sedulur, sudah rampung ya di sini niki pemasangan balok-balok girdernya. Dan di Tol Jogja Mbawen niki ada 2 balok girder, yaitu balok girder cor beton dan juga balok girder baja Pak Ibu sedulur. Besi baja maksudnya nggih, balok girder besi baja. Lah nanti tak perlihatkan juga pemasangan yang balok girder besi bajanya. Lah niku nggih seperti niki kondisinya yang
berada di pembangunan tol Jogja Mbawen yang dari Melati sampai dengan Tempel. Nanti kita akan menuju sampai dengan Tempel. Di sini ini sudah memasuki Seyegan. Dan Seyegan itu adalah Kapanewon yang berada di Sleman juga. Jadi tol Jogja Mbawen ini melewati 3 Kapanewon, yaitu Kapanewon Melati, Kapanewon Seyegan, dan juga Kapanewon Tempel Pak Ibu sedulur nggih. Dan pembangunan tol ini, tol Jogja Mbawen ini ada satu simpang susun, tapi simpang susunnya itu berada di Jawa Tengah karena berada di Magelang sana, yang berada di Bligung luar Magelang. Dan kalau esi tolnya berada di daerah Tempel Pak Ibu sedulur nggih. Jadi tol Jogja Mbawen itu hanya ada satu esi tol yang berada di Tempel, dan nanti ketemu dengan tol Jogja Solo yang berada di Junction Sleman nggih. Dan membentang dari Melati sampai dengan sana nggih, sampai dengan Mbawen niku dibangun menjadi 6 seksi Pak Ibu sedulur nggih, yaitu seksi 1 Sleman sampai dengan Banyurejo. Banyurejo niku dari Melati sampai dengan nggih, simpang susun Banyurejo, tapi simpang susun Banyurejo niku berada di Bligung luar Magelang. Lah terus kedua niku adalah Banyurejo sampai dengan Borobudur. Terus seksi 3 Borobudur sampai dengan Magelang, terus seksi 4 Magelang sampai dengan Temanggung, seksi 5 Temanggung sampai dengan Ambarawa. Lah seksi terakhir adalah seksi 6 adalah Ambarawa sampai dengan Mbawen. Lah di sini niki nggih niku ada niku kemungkinan untuk gorong-gorong. Terus di sini niki mentoknya nggih, niki di sini mentok antara melayang dan tidak melayang. Dan ternyata di sini niki juga ada besi pelengkungan nggih. Jadi pembuatan jadi pelengkung baja nggih. Jadi membuat niki gorongku nggih. Sanapa niki bok underpass niki tidak kotak Pak Ibu Istri, tapi melengkung nggih. Melengkung. Jadi menggunakan teknik ini nggih, besi pelengkung baja seperti jembatan Pandan Simo sana. Mantap jos nggih. Lah di sini niki yang berada di pilar tunggal yang masih berada di Seyegan Pak Ibu Istri nggih. Dan nanti saya ingin menyusuri ya, video ini agak lama nggih, agak lama. Bagi yang baru bergabung dengan channel Wong Gunung ini, monggo tolong di subscribe karena satu subscribe sangat berarti bagi saya, dan mohon dukungannya untuk like, komen, dan di share ke media-media grup jenengan Pak Ibu sedulur. Nah ini awal mula dulu pemasangan balok-balok girder yang berada di tol Jogja Mbawen itu berada di sini niki, yaitu berada di Seyegan dengan tular tunggal atau dengan pilar jomblo jomblo sendiri maksudnya Pak Ibu sedulur. Dan bagi Pak Ibu sedulur yang belum tahu, jadi pembangunan tol Jogja Mbawen niku jadi sebagian melayang dan sebagian tidak melayang. Lah jadi pembangunan di sini niki ya niku pembangunan yang kalau tidak melayang niku di sebelah kanan ini tak perlihatkan ya niku, jadi diuruk-uruk dengan tanah juga mirip-mirip dengan tol Jogja Solo sana. Lah kalau tol Jogja Solo nanti melayangnya di Ring Road Utara dan juga di Selokan Mataram. Lah kalau di sini melayangnya di Selokan Mataram sampai dengan sana. Nanti tak perlihatkan mentoknya nggih, nanti tak perlihatkan mentoknya yang berada di sana di Selokan Mataram yang terakhir sana. Jadi seperti ini ini adalah untuk fungsinya niki di depan saya niki untuk menahan supaya tanah-tanah tidak longsor Pak Ibu sedulur nggih. Jadi nanti terus diuruk-uruk dengan tanah nih, nanti terus diuruk-uruk dengan tanah, terus niku ada pelengkung lagi nggih. Jadi kalau di sini niki di tol Jogja Mbawen tidak menggunakan bok underpass. Kalau di sebelah sini nggih, yang di sebelah di Seyegan niki tidak menggunakan bok underpass tapi menggunakan niki pelengkung niki. Lah kalau yang di sana juga menggunakan nggih, yang tidak melayangnya juga banyak bok underpass. Jadi Pak Ibu sedulur, jadi pembangunan tol Jogja Mbawen nggih, jadi berjarak kurang lebih 75,82 km dari Sleman ke Mbawen, dan tol ini masuk 2 provinsi Pak Ibu sedulur, yaitu Provinsi Jogja dengan Provinsi Jawa Tengah. Ya, Provinsi Jawa Tengah niku dari Magelang terus sampai dengan Mbawen sana. Lah nanti seperti apa pembangunan yang di Mbawen dan seperti apa pembangunan yang berada di Magelang dan yang menuju ke sana, ya nanti kita tunggu saja nggih Pak Ibu sedulur nggih. Lah di sini iki sudah hampir, jadi di Seyegan niku hampir kemungkinan sudah rampung pemasangan balok-balok girder di Seyegan Pak Ibu sedulur nggih. Lah nanti kita akan melihat yang berada di Tempel. Kita akan melihat berada di Tempel. Lah di sini ini sudah Tempel atau masih Seyegan nggih? Bagi yang tahu mohon komen di kolom komentar karena saya kurang pate apal untuk perbatasan Pak Ibu sedulur nggih, mohon maaf.
Nah, nih oke. Jadi mohon maaf juga niki videonya panjang karena saya menyusuri dari sana nggih, dari Melati sampai dengan Tempel. Nah, dan yang tidak melayang niku kebanyakan di Kapanewon Melati Pak Ibu sedulur nggih. Yang tidak melayang niku yang paling panjang di Kapanewon Melati. Dan kalau di Kapanewon Seyegan juga tidak ada, juga ada yang tidak melayangnya. Terus di Kapanewon Tempel juga ada yang tidak melayangnya. Tapi kan nanti kan di celong-celong bahasa Indonesia ini napa nggih ya, di anu niku nggih. Jadi anu niku nggih. Jadi ada melayang terus tidak, melayang terus tidak nggih. Jadi tidak sepenuhnya melayang nggih Pak Ibu itu, tapi ada yang melayang, ada yang tidak. Lah niki di sini niki adalah yang sudah jadi seperti niki Pak Ibu itu niki, pembangunan Tol Jogja Mbawen, pemasangan balok gider, dan ini adalah slab-slabnya yang masih di bawah, tinggal dinaikkan nanti. Jadi yang baru bergabung dengan channel Wong Gunung ini, monggo tolong di subscribe nggih, karena satu subscribe sangat berarti bagi saya, dan mohon dukungannya untuk like, komen, dan di share ke media-media kelum jenengan nggih Pak Ibu dulur-dulur. Lah nanti tak perlihatkan yang anu nggih. Jadi kan di sini kan ada dua balok girder. Jadi nanti tak perlihatkan yang bajanya yang sudah terpasang, nanti tak perlihatkan. Pokoknya tonton video niki sampai akhir, dan nanti saya niki nanti mentok sampai di sana nggih, yang pentokan yang sudah nanti mentok nggih, pemasangan balok girder yang mentok. Yang mentok maksudnya di selokan Mataram niki. Lah niki nggih, niki di sini niki adalah balok-balok girder baja, mantap jos. Nggih, kita lihat nggih Pak Ibu sudah niki di sini niki adalah yang pemasangan balok-balok girder baja dan sudah terpasang, tinggal pengecoran-pengecoran niku. Sebentar kita menyeberang dulu Pak Ibu dulu nggih. Nah, niku adalah besi baja nggih, besi bajanya nggih yang tinggal pengecoran-pengecoran. Nah, bagi yang tahu mohon komen di kolom komentar, niku lebih mahal balok girder baja niki nggih, besi baja niki atau balok girder niku, balok girder cor beton nggih. Wah, nggih monggo yang anu niku nggih, yang tahu proyek, dan mohon komen di kolom komentar. Niki lebih pembangunan niki lebih irit menggunakan balok girder nih nggih, besi baja atau menggunakan balok girder beton nih seperti niki Pak Ibu sedulur nggih. Nah, kalau kelihatannya nggih, saya nggih, jadi prediksi saya niku mahal yang beton Pak Ibu sedulur, prediksi saya nggih. Karena yang beton niku kan gede-gede dan wah membutuhkan banyak pengecoran. Ya, ini baru prediksi saya. Lah bagi yang tahu informasinya monggo tolong komen di kolom komentar Pak Ibu sedulur nggih. Jadi kita sudah mau memasuki ini mungkin, jadi mau memasuki wilayah yang baru pemasangan balok-balok girder. Kita akan menuju ke sana. Jadi tidak lupa saya berdoa semoga Pak Ibu sedulur selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberi rezeki yang melimpah, dan dimudahkan dengan segala urusannya. Bagi yang sedang sakit semoga lekas diberi kesembuhan. Bagi umat muslim jangan lupa sholat nggih Pak Ibu sedulur. Bagi yang belum bekerja semoga lekas mendapatkan pekerjaan. Lah niki belum lama pemasangannya niki, di sini niki belum lama yang naiknya. Lah niki nggih, jadi di sini niki adalah proses pemasangan balok-balok girder menggunakan alat canggih atau menggunakan peluncur niki Pak Ibu sedulur niki nggih, yang untuk pengangkatan, tapi nggih tetap masih menggunakan kren nggih Pak Ibu sedulur nggih. Kemungkinan peluncur niku untuk menggeser-geser niki, untuk menggeser balok girdernya Pak Ibu sedulur nggih. Jadi diangkat terus nanti digeser, kemungkinan seperti niku. Dan kita terus menuju ke sana nggih, menuju ke Banyurejo. Pokoknya tonton video niki sampai akhir, kita menuju ke Banyurejo, menuju sampai mentoknya pemasangan balok-balok girder niki di selokan Mataram Pak Ibu sedulur. Di pembangunan Tol Jogja Mbawen niki jadi hanya beberapa, jadi di Mbawen niku nggih, di Tol Jogja niki, di daerah di Mbawen niki, maksudnya di selokan Mataram di Sleman ini maksudnya niku adalah kurang lebih berjarak 8,77 km Pak Ibu sedulur, dari Banyurejo sampai dengan Melati sana kurang lebih berjarak 8,77 km. Lah sedangkan yang berada di Jawa Tengah kurang lebih berjarak 67,05 km. Jadi niku nggih, pembangunan Tol Jogja Mbawen niki sekarang dalam tahap menembuskan antara atau mempertemukan antara Tol Jogja Mbawen dengan Tol Jogja Solo juga, yang berada di Ketingan, Tirtoadi, Melati, Sleman. Mantap jos.
Nah, di sini niki yang belum ditaruhi balok-balok gider seperti niki. Lah niki seperti ini juga ada model seperti ini juga nggih. Mantap jos nggih. Kurang paham nih. Jadi modelnya kok beda-beda nggih pilarnya niku. Karena kemungkinan karena anu nggih, tanahnya napa karena mengikuti anu nggih. Jadi luas tanahnya karena ada di Selokan Mataram niki. Nah, di sini niki sudah memasuki wilayah tempel nggih Pak Ibu Istri niki, kita sudah memasuki wilayah tempel dan di sini niki yang tidak melayangnya. Mengarah yang ke arah sana nanti juga di tempel niki juga ada yang tidak melayangnya lah niki duruk-uruk tinggi seperti niki kalau tidak melayang. Jadi tol Jogja-Mbawen niku tinggi Pak Ibu Istri niki. Jadi pilar-pilar tol Jogja-Mbawen niku tinggi. Dan pengurukan tanah juga mengikuti pilar-pilar niku nggih. Jadi setinggi niku Pak Ibu Istri niki. Dan di sini niki juga ada lagi nih nggih. Plengkung baja nggih, teknik plengkung baja seperti di Pandan Simo. Nah, ini kok sudah ada nih, nah, ini mantap jos nggih. Jadi pembangunan tol Jogja-Mbawen yang berada di 3 Kapanewon nggih, dari 3 Kapanewon niku dalam tahap pembuatan pemasangan balok-balok girder dan juga pengurukan tanah-tanah dan juga pembuatan ini nggih. Jadi pembuatan bok-bok underpass dan juga pembuatan ini mungkin ini adalah jembatan yang untuk menyeberangi kali. Nah, ini dibangun jembatan seperti ini. Oke, kita menuju terus ke sana ke Banyurejonya dan di sini ini masih di tempel ya ini di Kapanewon tempel Dekso nih nggih. Tempel ini di daerah Dekso Pak Ibu Istri nggih. Lah niku nggih, niku adalah Dekso atau apa nih di? Bahwa saya kalau saya mohon di anu nggih dikoreksi Pak Ibu Istri nggih niki di kelurahan apa niki nggih. Lah niki mungkin niki di sini niki seperti niki yang sudah dicor samping-samping ini sudah dicor, pagar pengaman samping-sampingnya sudah dicor seperti niku. Dan niku terus mengarah ke sana sudah jadi juga dari sini sampai dengan mentoknya yang berada di Selokan Mataram sudah jadi Pak Ibu Istri dulu nggih. Kita menuju ke sana. Oke, jadi nanti apabila tol Jogja-Mbawen dengan tol Jogja Solo jadi, niku akan mempermudah konektivitas 3 kota, yaitu Semarang, Solo, Jogja. Oke, niku akan mempermudah sekali dan akan mempermudah bagi para wisatawan yang ingin berwisata ke 3 kota niku nggih Pak Ibu Istri dulu nggih. Jadi dan juga nanti akan mempermudah bagi para pemudik yang ingin mudik ke Jogja, Solo, Semarang dan sekitarnya. Karena nanti sudah tidak bingung-bingung lagi mau milih jalan di mana. Kalau mau ke lewat tol Jogja-Mbawen langsung bisa. Kalau mau ke tol Jogja Solo juga bisa lewatnya nggih. Jadi nanti gampang lewat tolnya nggih. Nanti sudah gampang lewat tolnya karena sudah ada nggih apabila nanti sudah jadi nggih Pak Ibu Istri nggih. Lah di sini niki seperti niki kondisinya niki mantap jos nggih. Jadi pembangunan tol Jogja-Mbawen, pemasangan balok-balok girder yang berada di atas Selokan Mataram niku hampir rampung Pak Ibu Istri dulur nggih. Nah, nanti kalau sudah rampung kita update lagi mantap jos nggih. Nah, niku jadi seperti niku nggih. Kondisi Selokan Mataram sekarang yang wajah baru Selokan Mataram niki nggih. Jadi sudah berdiri tol Jogja-Mbawen dan nanti apabila ingin mancing di Selokan Mataram sudah tidak panas Pak Ibu Istri turun nggih. Karena nanti sudah di bawah tol niki Selokan Mataram niki. Jadi mancingnya niki nanti eyup atau teduh. Hehe, mantap jos nggih. Nggih, mohon maaf video niki agak lama karena saya menyusurinya dari sana nggih. Yang awal mula melayang sampai dengan mentok yang tidak melayang lagi nggih. Jadi pembangunan tol Jogja-Mbawen dengan niki katanya nggih. Niki katanya niki yang tidak melayang dan melayang niku katanya napa niku nggih Pak Ibu? Katanya niku mahal yang melayang. Monggo komen di kolom komentar yang tahu nggih. Saya bertanya niki nggih. Apakah mahal yang melayang dan tidak melayang niku mahal mana pembangunan tol Jogja-Mbawen niki nggih, karena di sini niki dibangun separuh-separuh nggih, dibangun separuh-separuh. Nah, niki yang sudah jadi dari tadi nggih, dari daerah sana tadi, Dekso atau apa tadi nggih. Saya mohon maaf saya tidak hafal nggih soal kalau dari ditempel niki nggih, maksudnya ditempel niki hampir rampung pemasangan balok-balok girdernya dan seperti ini kondisinya Pak Ibu Istri nggih. Mantap jos nggih.
Nah, ini pas di atasnya, ini pas di atas selokan Mataramnya. Nah, kita sudah hampir sampai nggih. Di sana nih kok nggih. Nah, kita sudah hampir sampai Pak Ibu sedulur, kita sudah hampir sampai di pentokan pemasangan balok-balok gider yang mentok di selokan Mataram. Kita menuju ke sana nggih. Nah, jadi bagi yang ingin menyaksikan pemasangan balok-balok girder yang dari Melati sampai dengan tempel, monggo silahkan disaksikan sampai rampung niki nggih Pak Ibu sedulur nggih. Nah, ini ada besi baja lagi nggih, besi balok girder besi baja lagi. Nah, tak perlihatkan nggih, tak perlihatkan mentoknya Pak Ibu sedulur. Nah, di sana nih kok mentoknya, ya. Jadi di sini nih adalah mentoknya tol Jogja Mbawen yang melayang di selokan Mataram. Mentoknya di sini Pak Ibu sedulur nggih. Lah, di sini nih sudah mentok, ya. Sudah tidak lagi melewati selokan Mataram karena yang berada ke sana niku sudah masuk Simpang Susun Banyurejo. Nggih, di sini nih mentoknya Pak Ibu. Lah, ke sana niku adalah Simpang Susun Banyurejo yang berada di Bligung luar Magelang, dan niki di sini niki mentoknya di sini niki mantap jos nggih. Nah niki Pak Ibu sedulur nggih yang penasaran mentoknya di mana, di sini niki mentoknya. Lah niki lah kesana niko Simpang Susunnya. Kalau di sini niki masih tempel di sebelah niku nggih, selokan Mataram kan lurus ke sana. Terus niki membelok ke sana nggih, pemasangan niki tol Jogja niki belok ke sana, sudah tidak mengikuti selokan Mataram lagi di sini niki. Jadi Pak Ibu sedulur, terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Assalamualaikum, salam wong gunung.